Allah, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang lain selain ucapan syukur kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau berikan buat hidup kami, keluarga kami. Kami merasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan, dan itulah demi Tuhan datang, tapi bangsa Israel tidak mengalami, dan kami ada sebagai Allah, ada karena pemeliharaan Engkau. Maka pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian dan penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus, Roh Kudus mengurapi kami berdua. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat 20. Lukas pasal 3 ayat pertama sampai 20. Yohanes Pembaptis. Pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus darahnya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dari Lisanias raja wilayah Abelen. Pada waktu Hanas dan Kayafa menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang beribu-ribu akan diluruskan, yang belekuk-belekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hei kamu turunan ulah budak, siapakah yang mengatakan kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya pada jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan murid-murid bertanya juga padanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkan dirimu dengan gaji. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan muka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah penapis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi buah debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tapi setelah ia menegur Raja Herod wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja menambah kejahatannya dengan memasukkan perang ke dalam penjara. Puji Tuhan.
kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari. Pada ayat 17, Allah penampik sudah di tangan untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam gungkungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Gandum dimasukkan dalam lumbung. Nah, orang menanam gandum mengharapkan hasil dari buah. Setelah hasil tumbuh, gandum itu dimasukkan dalam lumbung, tetapi yang sangat menarik, jerami akan dibakar dalam api yang tidak padam. Jerami sesuatu yang tidak berada apa, dibuang dan dilakukan. Kita bakar di berakhir sebagai gandum-gandum yang berbunga, bukan jerami. Kalau jerami akan dimasukkan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan, ya? Api yang tidak terpadamkan. Bahkan firman Allah berkata, dikatakan pada ayat ke-9, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan sepohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Betapa penting ada gandum. Kita bagaikan gandum-gandum rohani yang masuk ke dalam gandum dalam jerami, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak ada arti, dibakar. Jadi kalau kehidupan kita tidak mau bertobat, bahkan jerami-jerami yang tidak berarti, yang Tuhan mau adalah gandum, hasil dari buah-buah pertobatan. Maka kalau perhatikan ayat 9, 10, 11 selanjutnya, ya, bertobat atau metanoia atau berubah pola pikir, hasilkan buah-buah dalam hidup kita, buah-buah pertobatan yang Tuhan mau. Kalau tidak, itu bagikan gandum-gandum, tapi kalau tidak, kita bagikan jerami, tidak berakhir. Biar pada pagi hari kita mau jadi gandum-gandum yang beraksi, yang masuk dalam rumah Allah. Amin. Biar mau bukan jadi jerami dan dibuang masuk dalam api. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, biar kami jadi gandum-gandum rohani, masuk dalam gudang Allah, menjadi jerami yang masuk dalam api. Biar kami anak-anak-Mu yang selalu hidup di dalam pimpin Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, supaya kembali kami bisa pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berkecita di depan. Engkau juga berkati keluarga, kematian dari Tuhan, Kau berikan dan belas kasihan kedebat bangsa kami Indonesia. Pandemi berbagai endemi, yang sakit semakin habis, yang meninggal semakin berkurang, tetapi yang sembuh semakin banyak. Dan ekonomi kami Engkau pulihkan karena Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak surga dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menerai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.